lo lakukan apapun yang lo bisa lakukan gitu. Lo keterima kerja di sini, oh ya udah itu berarti rezeki lo, jalani gitu. Atau enggak, gue nggak mau kerja, gue mau bisnis aja. Oke, fokus on your business gitu. Jangan melenceng-melenceng kayak menurut aku tuh jangan punya mental tuh tempe gitu loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast firstclass.id dan sekarang gue berada di daerah Bintaro, tepatnya di Weko Coffee dan sekarang gue berada langsung sama ownernya yaitu Mbak Lena. Halo. Halo Mbak Lena. Ini by the way kita walaupun ketemu langsung nggak pakai masker tapi kita tetap physical distancing teman-teman. teman-teman. Kalau pakai masker kita nggak bisa eksis ya. Bener banget. Ntar muka kita nggak kelihatan. Iya bener banget teman-teman. Jadi apa kabar Mbak Lena? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Semua yang nonton juga semoga sehat terus ya. By the way, makasih loh Mbak, kita udah dikasih kesempatan buat datang nih ke Weko Coffee nih. Iya, seru aku banget. dong yang makasih. Kalau kamu datang kan aku dipromosiin. Iya. Tempatnya juga asik banget nih Mbak. Jadi udah berapa lama sih Mbak Weko Coffee ini? Weko Coffee ini pertama berdiri September 2017, berarti sekarang sudah hampir 3 tahun. Oh, ya. Udah hampir 3. Terus kenapa sih Mbak kepikiran kok pengen bikin coffee shop gitu loh Mbak? Coffee shop sebenarnya bukan ide aku, nggak pernah punya mimpi dan nggak pernah juga punya kayak cita-cita, oh gue mau punya coffee shop sendiri, enggak. Ini benar-benar totally kecelakaan, enggak deng. Jadi background aku nih sebenarnya aku pekerja, bener-bener pekerja banget. Aku 5 tahun di salah satu media lah di Jakarta, di kantor media. Lalu aku harus resign karena bukan karena mau bikin coffee shop, bukan karena mau mulai usaha juga bukan, karena tesis aku nggak kelar-kelar. Jadi kalau aku kerja sambil ngerjain tesis kayaknya pusing ya, karena aku kebetulan waktu itu kuliah adanya di Jogja, jadi harus bolak-balik ke Jogja saat bikin tesis. Kayaknya nggak sempet nih gitu, udahlah aku resign aja gitu. Tapi setelah sambil ngerjain tesis ternyata aku dapat ajakan bisnis nih dari siapa? Dari adik aku sendiri. Jadi memang basicnya ini adalah bisnis keluarga karena aku dirikan berdua bersama adik aku. Dan kalau mau ditanya kenapa sih namanya Weko Coffee gitu? Oh iya. Agak cheesy sebenarnya, tapi nggak cheesy juga sih. Weko itu sebenarnya nama bapak sendiri. Nama bapak aku Eko.W ya. Terus W-nya dibalik ke depan jadi Weko. Begitu. Oke, terus bahkan saya kan sebetulnya udah ngobrol-ngobrol sama Mbak nih sebelumnya. Kalau misalkan Mbak itu udah S1 bisnis, S2 bisnis gitu loh. Iya. Selain Weko ini Mbak ada bisnis yang lain nggak Mbak selain? Bisnis yang lain aku sih meneruskan ada bisnis keluarga ya di bidang perikanan. Tapi aku basicnya ya ngurusin yang ada di Jakarta aja, administrasinya, perpajakannya. Basicnya semua keluarga itu bisnis ya. Jadi dari bokap, nyokap sampai keluarga-keluarga yang lain semuanya bisnis. Aku waktu itu kebetulan aku aja memang yang kerja profesional dan akhirnya resign dan sekarang memulai bisnis bersama adik aku sendiri. Kebetulan aku sekarang lagi ditinggal nih sama dia karena dia sekarang lagi ada di Bali. Dia sekolah dan kerja di Bali dulu. Sekarang aku jadi Weko Coffee ini aku pegang dulu sendirian di sini. Kayak gitu. Basicnya sebenarnya kalau coffee ya, ngomongin coffee, aku tuh nggak punya basic apa-apa. Serius gitu. Mbak? Jadi aku tuh bukan barista, aku nggak bisa tuh pegang mesin kopi. Nih dia ini yang bisa nih. Makasih ya Mas. Ini barista. Ini by the way, ini nama kopinya apa menunya? Ini namanya Kopi Badi. Es kopi susu kita. Dikocok gini ya? Iya. Minum dulu ya. Biar nggak aus. Tadi sampai mana sih kita? Sampai bisnis kopi. Bisnis kopi. Ini yang nggak punya. Aku nggak punya background apa-apa ya. Jadi aku nggak ngerti tuh apa biji kopi robusta kek, arabica kek, nggak ngerti aku. Mesin kopi tuh kayak gimana sih? Harus apa? Nggak ada ya. Aku nggak sama sekali nggak tahu. Tapi yang tahu pasti yang jelas itu adalah adik aku. Adik aku namanya Dennis. Dennis itu memang dia dari dulu bisnisnya dari hulu ke hilirnya selalu tentang kopi.
dia ngurusin kebun kopi, dia ekspor kopi, sampai akhirnya dia memutuskan kenapa gue ngerti kopi, kenapa gue nggak bikin coffee shop, gue bisa megang alatnya, gue ngerti semuanya, gue bisa bikin kopinya. Kayak gitu. Dia sekolah juga tentang ini untuk menjadi barista gitu ya. Maksudnya kenapa enggak gitu, tapi dia nggak bisa menjalankan as a manajemen bisnisnya, makanya dia mengajak kakaknya sendirilah yang dia tahu bisa untuk memanage ini semua. Itulah sebenarnya fungsinya kerjasama dalam bisnis sih. Kalau kita nggak tahu bidangnya, kita harus ngajak orang yang benar-benar ngerti di bidang itu dan kita yang percaya ya gitu. Jadi kayak aku sama adik aku, gue nggak tahu apa-apa tentang kopi, tapi lo tahu banget tentang kopi, tapi lo nggak bisa manage bisnisnya. Ada aku yang manage bisnisnya dan ada adik aku yang untuk megang produknya ya, as a kopinya. Jadi ya sebenarnya kita simbiosis mutualisme lah, benar-benar bekerja sama ya dengan baik dan benar ya gitu. Ya gitu sih. Sebelumnya nih Mbak, kan aku kan ngelihat teman-teman aku juga ada nih Mbak yang bisnis kopi kan. Nah, sama aku ngeliat cerita dari Mbak yang ada yang Mbak dia bisa ngerti banget soal kopi, dia ngerti cara bikin kopi, jenis-jenis kopi dan segalanya. Tapi dia nggak ngerti cara bisnis seperti kayak gimana. Teman-teman aku juga sama nih Mbak. Mereka ngerti nih belajar kopi, Google dan segala macem. Tapi nggak Google ya, sekolah. Iya ada mereka tuh sampai dia pengen banget buat kopi, dia pun belajar kopi lah, jadi barista dan segala macam. Tapi mereka ini nggak ngerti dari soal bisnisnya Mbak. Nah, karena aku pengen nanya nih Mbak, step by step cara bikin coffee shop kayak gini tuh kayak gimana sih Mbak awalnya tuh? Berawalnya ya, dari awalnya banget. Sebenarnya awal yang manis tuh hampir nggak ada sih menurut awal yang aku. manis. Kalau mau tahu 2017 Weko itu September nggak ada di sini, nggak ada di Bintaro. Ini kan Bintaro sektor 1 ya. Sebelumnya kita ada di Bintaro sektor 3. Dan kita digusur itu di tahun pertama. Jadi udah bikin coffee shop, udah lengkap semuanya, udah ada barnya, udah tertata rapi, semua furniture lengkap. Cuman dipakai setahun dan harus pergi dari situ. Itu sih sebenarnya. Kenapa tuh? Gara-gara kenapa Mbak? Itu ada masalah sewa menyewa tanah lah ya. Jadi itu juga pelajaran juga buat semuanya kalau mau bisnis, kita harus pastikan tempat yang kita pakai untuk bisnis aman untuk kita pakai at least 5 tahun ke depan gitu. Jangan sampai kayak udah sewa setahun terus merasa aman lah, nggak apa-apa nanti tahun depan kita perpanjang lagi. Oh no, jangan sampai kayak gitu. Karena pengalaman pribadi aku baru setahun udah setup semuanya digusur gitu. Jadi awalnya itulah fondasinya kita harus benar-benar matang dulu, lalu kita rencanakan bisnisnya. Jadi aku nih istilahnya kayak mulai lagi lah di 2018 itu, bangkit lagi, rubah logo semuanya, rubah settingan kafe semuanya. Pertama adalah konsepnya dulu sih. Jadi konsepnya dulu, mau jadi coffee shop yang seperti apa. Seperti kalau di bisnis harus ada ininya 5W1H-nya. Apa tuh 5W1H? 5W1H. Mungkin yang baru-baru kuliah kan, gue udah lama kuliahnya, coba sebutin buat tes. Ini dari tim produksi ada yang tahu 5W1H nggak? What? Ya itulah pokoknya lah ya. Jadi tahu, iya terakhirnya kan how. Jadi harus tahu ininya dulu ya, secara prosedural dulu ya. Secara tahu proseduralnya dulu. Kita mau buat apa? Kita mau buat kopi. Oke, kita buat kopi. Terus kenapa kita mau bikin kopi? Ya karena memang pangsa pasarnya mungkin ada di situ. Siapa customer kita harus tahu. Sesuaikah dengan harganya, sesuaikah dengan rasanya. Dan balik lagi, kita tuh nggak bisa ya jualan produk apa yang kita nggak suka, jangan kita jual. Gitu. Aku mau loh minum kopi ini setiap hari karena aku suka gitu, kecuali lagi diet ya. Karena kalorinya lumayan gede. Kalau aku sambil minum ya Mbak, by the way. Iya. Kalau kita nggak suka, jangan kita jual. Gitu. Kalau kita nggak, jadi kayak kamu misalnya pernah jualan apa? Dulu aku
jual jersey deh, jersey bola dulu. Jersey bola. Kamu kan males dong kalau jualan jersey bola bukan klub kamu. Iya sih. Jadi bener. lo nggak dari hati gitu. Jadi kayak jual kayak cuma nggak dari hati tapi kayak cuma ya udah jual karena butuh duit udah gitu kan. Jangan lakukan bisnis karena itu. Basicnya semuanya orang itu butuh uang. Tapi bagaimana kita menuju uang itu dengan cara yang baik dan benar lah gitu. Jangan sampai kita kayak mengurangi kualitas, nggak menjaga kualitas, keamanan konsumen kita, hanya merasa karena kalau gue nggak pakai bahan baku ini mahal nih gitu. Ngapain profit gue nanti bisa 300%, tapi kan ke customer-nya kasihan dong. Mungkin gulanya gula yang tidak sehat, atau mungkin susunya juga susu yang kualitasnya kurang gitu. Sebisa mungkin kualitas dipentingkan, customer kita itu diutamakan, nanti juga profit tuh datang sendiri kok. Jadi yang penting tuh kualitas semua ya? Iya, jadi kalau kita mementingkan kualitas, kita mementingkan apa yang customer kita konsumsi, itu mereka juga akan balik lagi ke kita gitu. Nggak mungkin deh kalau lo minum nggak enak, kalau minum kopi nggak enak juga lo males kan balik lagi ke tempat itu, ngapain? Iya sih, bener banget sih. Itu basicnya itu sih. Jadi pertama kali mendesain mau bikin coffee shop, ini ya buat yang mau bikin coffee shop ya. Ya gitu deh. Jangan kayak mementingkan jangan mementingkan margin dulu, tapi pentingkan kualitas dulu baru marginnya. Karena margin itu pasti akan mengikuti kayak gitu. Sama yang penting satu tadi teman-teman, dari hati. Iya, itu udah penting banget tuh teman-teman. Nah, kalau dari Weko sendiri ini dia ngambil konsepnya itu namanya apa tuh, Mas? Namanya apa ini ya? Ini kameranya nggak bisa ya dibalik-balik gitu, biar tahu enggak ya? Konsepnya apa ya? Minimalis industrial sih. Minimalis industrial ya, Mbak? Kayak gitu. Ini makanya kalau dilihat temboknya retak, ya Industrial udahlah, banget ya? gitu ya, gitu. Selain hemat, biar kesannya industrial, padahal sih hemat. Enggak, lagi pula customer kita di sini juga banyaknya anak muda, santai. Dan coffee shop bukan hal-hal yang harus formal kan, ini kan bukan ruang meeting. Jadi ya udahlah gitu. Yang penting kan kalau coffee shop itu kan enak buat nongkrong. Terus kalau misalkan biasa habis orang-orang pulang kerja kan suka ngopi tuh. Iya. Dan yang penting satu nih pasti free wifi biasanya tuh. Oh iya, selalu dong. Biasanya tuh orang tuh kalau udah ke coffee shop, wifi nganteng di komputer, ngerjain kerjaan dan segala macem. Itu biasanya di coffee shop kan? Iya, ada kok customer banyak yang belinya satu nongkrongnya 6 jam gitu. Tapi itu nggak masalah. Tapi di sini nggak ada Tapi kayak. nggak masalah, Tapi di sini kayak kita seneng banget di sini dapat tuh nggak customer ada yang begitu. limit gitu nggak sih, Mbak? Apa? Limit kayak, oke, lu cuma bisa kesini 2 jam doang. Oke. Wah, gila kali lo. Kirain. Enggak lah. Soalnya aku ada beberapa ke coffee shop yang dia kayak aku udah kelamaan nih. Terus kayak aku, mas, sorry nih mas, udah beberapa jam, mas bisa pergi nggak, kita masih ada banyak yang ngantri. Masa sih ada yang gituin lo? Serius, tapi aku nggak berani ngomong brand. Oh gitu. Oke, terus ngomongin ini Mbak, tadi kan Mbak kan ada bisnis banyak tuh Mbak, segala macam. Dan Mbak tadi ngomong kayak tiba-tiba kayak terjebak gitu, kayak Mbak kan sebelumnya kan profesional gitu kan? Oh iya, terjebak di bisnis coffee shop ini. Sebenarnya terjebak bahagia sih, terjebak cantik. Alah, terjebak cantik. Enggak, maksudnya kalau aku nggak didorong oleh adik aku sendiri kayak, Mbak, ayo kita bisnis bareng. Gue megang produknya, gue megang istilahnya megang kopinya ya, lo megang manajemennya, marketingnya dan lain-lain. Mungkin gue nggak akan ada di sini. Gitu. Jadi thanks to him, akhirnya gue menemukan passion gue dan passion kita lah sebenarnya. Karena aku 2 bersaudara aja. Dan memang bisnis ini memang rootsnya emang dari keluarga. Karena dia juga dari kecil sudah terbiasa melihat kopi. Kebetulan waktu itu bokap pernah ada kebun kopi. Jadi memang kita jadi sangat mencintai bisnis inilah. Karena tadi bilang dari hati. Yes. Jadi aku menemukan passion bukan ditemukan, tapi ditemukan itu karena sudah berjalan dengan waktu, akhirnya membuat, lalu menemukan gitu. Jadi kayak buat anak muda yang kayak, gue nggak tahu passion gue apa, lo lakuin semua hal yang banyak ya. Gue udah kerja kantoran 5 tahun, gue pernah di MLM, gue pernah di mana lagi ya, macam banyak-banyak. Gue pernah, ya sekarang masih ngejalanin IO juga sama teman aku.
semua itu passion itu nggak akan lo temukan dengan lo cuman berpikir passion gue apa ya, dengan googling kayak gue mau ini. Nah, passion itu ya lo lakukan gitu. Apalagi kalau umur lo masih muda. Jadi umur lo berapa? 22. Di umur lo itu berarti gue itu masih baru lulus kuliah dan masuk ke dunia media. Dan itu gue lakuin selama 5 tahun. Bukan berarti gue menyesal ya, sang pelajaran banyak sekali yang gue dapatkan dari gue bekerja di kantoran, kedisiplinan, manajemen. Mungkin gue nggak akan sampai di sini kalau gue nggak kerja dulu. Gue nggak tahu cara memimpin orang bagaimana, manage orang seperti apa, rules-nya bagaimana. Kalau gue nggak kerja 5 tahun di perusahaan orang, sebenarnya semua jalan hidup orang itu sudah ada yang ngatur ya. Tapi kita emang harus terus keep going. Aku kayak paling sebel sama anak muda yang bilang kayak, gue nggak tahu passion gue apa. Terus lo nggak tahu passion lo apa, lo tiduran doang dengan kayak googling. Kaum rebahan gue suka dibilangnya. ini, iya kaum rebahan. Nggak ngapa-ngapain coy, lo mana tahu passion lo apa. Dengan lo nggak keluar di sana, maksudnya kayak keluarlah gitu loh. The jungle out there gitu, dan lo akan menemukan gitu apa yang lo mau, apa yang lo akan jalani gitu loh, dalam long term di hidup lo ini gitu. Jadi tuh teman-teman semua tuh ini bagus banget nih. Gue juga belajar banyak dari Mbak Lena nih. Kalau misalkan gue pernah di mana fase itu Mbak, fase di mana gue bingung mau ngapain. Bingung pegangan dong, jangan Ya, pegang-pegang gue pegangan tapi. nih Mbak, gue bingung nih Mbak, gue pegangan. Nah, Terus gue bingung gue mau ngapain ya, aduh passion gue apa ya, aduh gue bisa apa ya. Ujung-ujungnya saking gue mikir ruwet kayak gitu, udah rebahan aja akhirnya udah. Rebahan, nonton Netflix, udah gitu aja Mbak. itu sih yang disesalkan. Ya jangan kayak gitulah. Ya tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah udah enggak. Buktinya udah di sini. Iya dong, bener kan banget. Wawancara gue termasuk lo keluar berarti kan dari Iya. rebahan lo. Keluar dari zona nyaman Mbak, Iya, bener bener. banget. Nah terus menurut Mbak nih, tadi kan Mbak ngomong, Mbak tadi habis lulus S1, Mbak di dunia media selama 5 tahun kan? Ya, Nah, itu sambil S2 juga. Oh jadi Mbak kerja sambil S2? Bayangin kalau pusing hidup gue S2-nya di di MMUGM. MUGM? Di Jakarta juga, di Saharjo ya. Oh Tapi iya kan iya. kalau mau buat tesis tuh harus sering ke Jogja, kayak gitu. Itu sih ya, waktu itu niatnya resign tuh karena itu sebenarnya. Tapi di masa resign dan nganggur itu sambil ngerjain tesis itu, ya itu jadilah coffee shop. Jadi coffee shop ini Mbak ya? Iya. Asik. Terus Mbak, kalau misalkan, karena banyak teman-teman juga dari first class yang nanya nih Mbak, lebih baik kita itu setelah graduate ya, S1 deh, setelah kita graduate S1 itu kita lebih bagus kita kerja dulu, apa kita langsung cemplung ke bisnis, jebret nggak kerja dulu, nggak nyari pengalaman, atau kita kerja sambari bisnis, kita kerja jalan, bisnis juga sambil jalan. Aku kalau prinsip aku, apapun itu lakukan. Mau kerja, fokus kerja aja, mau bisnis aja. Yang penting itu nggak rebahan, yang penting tuh lo keluar Yang gitu penting ada loh. kerjaan, Mbak, ya. Menurut gue gitu loh. Banyak teman-teman aku yang sukses jadi seorang bisnismen ya, jadi entrepreneur. Dari awal dia lulus kuliah sampai sekarang dia nggak pernah kerja di perusahaan orang manapun, dia nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah disuruh-suruh. Tapi sekarang dia berkembang dengan baik gitu ya. Berkembang dengan baik apa, dengan pengalaman, karena dia bisnis, dia jatuh, dia bangkit lagi, bagaimana ditipu orang, oh dia berarti tahu kalau orang tuh ditipu tuh kayak gini-gini. It's okay menurut aku. Ada juga yang sekarang sukses di dunia profesional, berawal dari bawah banget, sekarang jadi supervisor, sekarang udah jadi manajer, bahkan ada yang udah jadi senior manager. Ya itu perjalanan hidup yang lo pilih gitu. Yang penting you do something gitu. Itu Yang aja penting sih. ngelakuin. Melakukan. Yang penting lo lakukan apapun yang lo bisa lakukan gitu. Lo keterima kerja di sini, oh ya udah itu berarti rezeki lo, jalani gitu. Atau enggak, gue nggak mau kerja, gue mau bisnis aja. Oke, fokus on your business gitu. Jangan melenceng-melenceng kayak, menurut aku tuh jangan punya mental tuh tempe gitu loh. Jadi kayak lo baru anak umur 22 tahun seumur lo tuh baru masuk kerja, dimarahin bosnya lalalala, kayak aduh gue kayaknya emang nggak bisa sih di kerja kantoran, gue nggak bisa sih disuruh-suruh orang. Gue berkata kasar nggak boleh di sini gitu ya. Terus gimana,
tempe lu gitu kan, maksudnya kalau mau ngomong ya, tempe lu, karena gue udah pernah di posisi itu, udah pernah dimarah-marahin orang, udah pernah disalah-salahin, dimaki. Tapi menurut aku tuh semua tuh pelajaran hidup. Semua tuh butuh belajar dalam hidup itu adalah pelajaran yang panjang gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang cuma bekerja doang, kita nggak bisa dong. menyalahkan orang-orang yang langsung cemplung hajar bisnis. Jangan dong. Semua orang punya jalan hidupnya sih menurut aku. Jadi kita nggak bisa ngejudge, oh ini salah nih, oh ini bener nih, gitu kan Mbak? Enggak. Semua tidak ada yang salah, semua tidak ada yang benar. Asik, yang penting jangan rebahan. Jangan rebahan. Ya do something, asal halal aja sih. Oh Jangan iya itu bener kriminal. banget tuh teman-teman. Ntar berakhir di Asalkan bui. halal. Itu aja. Oh ya Mbak, ngomongin coffee shop lagi nih Mbak. Kalau untuk buka coffee shop, soalnya teman-teman aku ada yang sempat nanya nih Mbak. Mungkin dari teman-teman first class di sini yang nonton juga, mungkin ada yang sempat kepikiran juga kalau buka coffee shop tuh izinnya repot nih sih Mbak. Izinnya repot. Emang lo bisnis narkoba pakai repot? Enggak kan pandangan umum Mbak, pandangan umum. Orang-orang kan mikirnya kan, orang aja mikirnya ngurus STNK aja repot Mbak. Enggak ada repot-repotnya. Nggak ada repot-repotnya sama sekali. Buka izin RT RW dulu setempat nih. Ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, izin saya mau buka usaha di sini. Selama lahan itu bisa dijadikan untuk tempat usaha, jadiin aja dulu, bikin dulu, udah gitu ya. Terus make sure owner dari tanah itu, karena kan rata-rata nih ya buka coffee shop kan tanahnya tuh kan sewa tanah orang ya, kecuali emang mungkin lo anak konglomerat, tanah lo di mana-mana, tanah bapak lo aman deh lo tuh hidup lo ya, gitu. Tapi kalau yang nggak punya tanah ya lo kan harus sewa, sewa di satu tempat, sewa di satu lahan lo bangun. Itu make sure sama yang owner tanahnya, kayak gue akan pakai nih tanah lo misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu, gue akan pakai bangunan lo. Apakah oke, kontrak kerjasamanya di awal seperti apa, lo harus clear dulu ya. Jadi kayak jangan sampai nih baru setahun digusur kayak gue, pahit Bo, ya kan? Repotnya agak sulit, tapi ya udahlah itu hidup. Ya, jadi make sure dulu ya sama yang punya tanah atau sama bangunan yang di situ, lo boleh bikin usaha di situ, nggak ada yang akan gusur-gusur lo, nggak akan ganggu lo, make sure. Terus selalu izin RT, izin RW, kelurahan dan kecamatan setempat, udah oke. Dan yang satu lagi ya, ketika lo berjalan bisnis, pasti orang pajak tuh akan mengintai lo kayak gitu. Gila nih ada coffee shop baru, rame nih gitu. Gue belum ada pajaknya nih gitu kan. Orang pajak pasti nyamperin lo. Iya. Pajak itu adalah satu, celah. Warga negara yang baik membayar pajak ya. Betul. Gitu ya. Jadi orang pajak jangan dihindari. Memang kayak ya sudah, itu kewajiban kita untuk membayar pajak. Kayak Weko Coffee sekarang kalau bisa dilihat nih nanti kalau ada videonya ya gitu ya. Tuh kita udah bayar pajak retribusi 10%. Asik. Oh pakai tepuk tangan nih. Baiklah. Apalagi nih? Oke, jadi itu tuh awalnya ya, make sure dulu ya. Gitu. Iya, tenang. Yang penting kita nggak bisnis, selama kita nggak bisnis narkoba aman. Aman lah. Aman. Gila lo, apa-apa dibikin susah lo nggak maju-maju lo. Gitu. Nah itu tuh Mbak, biasanya kalau yang mikir-mikir kayak gitu, kom-kom rebahan tuh Mbak biasanya tuh Mbak. Yang udah mikir mau jalan, repot. Mikir gini, repot. Mikir sana, repot. Nggak. Jangan bikin repot dong hidup. Oke teman-teman semua, sekian dulu video kali ini dan kita bakal lanjut lagi di Kok udahan part sih? kedua. Ada part keduanya Mbak. Ada part keduanya. Ada part keduanya. Padahal gue masih mau ngomong nih. Tenang Mbak. Gitu. Ya udah deh. Oke. Oke teman-teman, see you in part 2. Bye.